kuasa-kuasa jahat. Nah, kita percaya bahwa memang iblis itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dan keberadaannya adalah keberadaan yang sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Tetapi saudara-saudara, sebagai orang-orang percaya, kita tidak perlu terlalu membesar-besarkan iblis, pekerjaannya dan kuasanya, oleh karena Alkitab sendiri telah memberikan kepada kita cara untuk dapat mengatasi pekerjaan setan itu, dan kemudian kita akan mengalahkannya. Saya terinspirasi khotbah yang disampaikan oleh hambanya dari Bogor beberapa atau bulan yang lalu itu, dan karena itu saya melanjutkan apa yang beliau sudah sampaikan, supaya memperlengkapi saudara dengan kebenaran firman Tuhan, dan dengan demikian saudara tidak perlu khawatir untuk menghadapi apapun di tengah-tengah dunia ini, karena iblis musuh saudara itu sebenarnya sudah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus. Saya merasa prihatin juga karena ada pengkhotbah di YouTube yang bukannya membesarkan nama Yesus, tetapi justru membesar-besarkan pekerjaan iblis dan pengalamannya bersama-sama dengan iblis itu di dalam melakukan kejahatan kepada umat manusia. Nah, oleh karena itu maka saya sampaikan ini supaya saudara tidak terlalu khawatir, tetapi saudara yakin saudara akan menang bersama dengan Tuhan. Nah, 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan dari Matius pasal 4, bagaimana Yesus menang atas kuasa-kuasa jahat itu. Dan ini sesuatu yang rumus, atau sesuatu yang pasti yang akan terjadi di dalam kehidupan saudara, kalau saudara juga mau sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, bukan karena dia anak Allah, bukan karena dia yang diurapi, tetapi dia adalah manusia yang 100% sama seperti saudara dan saya, kecuali dalam hal berbuat dosa. Nah, oleh karena itu maka kekuatannya sebagai manusia juga sama seperti kekuatan saudara dan saya. Tetapi pada akhirnya Yesus telah membuktikan dia menang atas kuasa-kuasa iblis itu oleh karena apa yang tertulis di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 itu. Nah, pada malam ini saya akan menyampaikan dari beberapa bagian Alkitab, rumusan-rumusan kitab suci, bagaimana orang-orang percaya dapat mengatasi kuasa-kuasa jahat itu. Ya, kunci-kunci orang Kristen yang menang atas iblis atau atas kuasa jahat. Ya, saudara tidak perlu pergi berguru ke Gunung Kawi, ke gunung apa saja, pokoknya saudara cukup memahami ayat-ayat ini dan saudara praktekkan, saudara dijamin oleh Alkitab bahwa saudara akan mengalami kemenangan. Nah, yang pertama, kunci untuk saudara bisa menang atas kuasa-kuasa jahat adalah memiliki iman yang teguh. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-9 dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, dalam ayat ini Rasul Petrus memberikan satu nasihat, petunjuk, dan rumus untuk berkemenangan atas iblis itu. Lawanlah iblis itu dengan iman yang teguh. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, memang iblis itu akan memusuhi kita. Bukan hanya di satu lokal tertentu, bukan hanya di satu wilayah dan satu negara tertentu, tetapi Petrus mengatakan di seluruh dunia. Semua orang-orang percaya akan menjadi sasaran dari iblis. Karena iblis tidak suka orang-orang itu menjadi milik Yesus, menjadi pengiring Yesus. Dan karena itu dengan segala cara iblis akan berupaya untuk menghancurkan
orang-orang percaya. Tetapi di sini Petrus mengatakan bahwa dengan iman yang teguh, artinya apa, saudara-saudara? Iman yang kuat, iman yang terus percaya di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan kehidupan itu, saudara harus tetap percaya bahwa Yesus Tuhanku, Dia sanggup untuk menolong dan menyelamatkan aku. Nah, ini seperti gambar ilustrasi ini. Ini adalah Daniel yang tidak bersalah, tidak berbuat dosa. Justru dia membaktikan seluruh hidupnya untuk kerajaan Babel, untuk kerajaan Persia. Tetapi orang-orang pribumi, pejabat-pejabat pribumi pada waktu itu menaruh iri hati dan benci. Kemudian ingin untuk mengenyahkan Daniel dari kerajaan Babel dan Persia itu. Tetapi kita baca di dalam kitab Daniel itu bahwa Daniel sama sekali tidak panik. Daniel sama sekali tidak khawatir. Oleh karena dia tetap berserah kepada Tuhan. Dan karena itu ketika raja pagi-pagi hari datang ke gua itu dan berteriak dari jauh dengan suara yang hanya sekedar melampiaskan perasaan. Tetapi ternyata apa yang dia tidak bayangkan itu terjadi karena dari dalam gua itu Daniel berseru kepadanya, "Kekalah hidupku ya raja, sebab Tuhanku telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa ini, sehingga dia tidak mengapa-apakan aku, karena aku tidak bersalah kepada Tuhan dan juga kepada raja." Nah, dari Daniel itu menghadapi tantangan yang begitu hebat dari antek-anteknya iblis, pesuruh-pesuruh dan hamba-hambanya iblis. Tetapi karena Daniel itu tetap tekun percaya kepada Allahnya, kepada Yahweh yang disembah oleh nenek moyangnya, maka dalam ketekunan itu atau di akhir ketekunan itu, maka Daniel mengalami kemenangan yang luar biasa. Singa-singa tidak menjadi memangsa, tetapi singa-singa justru menjadi teman Daniel dan kemudian menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk mengenyahkan semua orang-orang yang telah memusuhi Daniel dan merancangkan pembunuhan itu. Nah, jadi saudara-saudara, keteguhan di dalam beriman kepada Tuhan itu perlu dipertahankan, karena justru yang membuat kemudian kita kalah adalah kalau iman kita itu goyah. Nah, karena itu Petrus mengatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab ada satu nubuatan dari Yohanes tentang jemaat ya yang akan dialami oleh jemaat pada akhir zaman. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan, "Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Nah, jadi iblis itu akan terus bekerja. Iblis tidak pernah mengenal kata menyerah. Iblis tidak pernah mengenal kata kapok. Iblis tidak pernah mengenal kata berhenti. Dia akan terus berjuang. Dari zaman Adam, bapak-bapak Israel, sampai kepada zaman gereja kita sekarang ini, iblis akan terus bekerja, berupaya untuk menjatuhkan orang-orang kepunyaan Allah. Tetapi Alkitab di sini menasihatkan kepada kita, hendaklah engkau setia sampai mati. Jangan takut, jangan gentar terhadap iblis, pekerjaannya, dan semua niat-niatnya yang jahat bagi saudara. Karena Tuhan ada menyertai, bahkan Tuhan sudah menyediakan sebuah mahkota yang bagi orang-orang yang mau bertahan, mengiring Tuhan, percaya Tuhan, sekalipun berada di tengah-tengah penderitaan. Nah, di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-17-18 berkata, tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Nah, perhatikan, orang-orang yang percaya. Tidak dikatakan nabi-nabi atau rasul-rasul, bahkan tidak dikatakan pendeta-pendeta.
tetapi menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Jadi, iman kepada Yesus secara pribadi. Iman kepada nama Yesus, karena di dalam nama Yesus itu ada kuasa. Dan Alkitab berkata, atau Tuhan Yesus sendiri berkata di sini bahwa mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi apa yang bisa membuat saudara menang atas iblis adalah keteguhan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa di dalam namanya ada kuasa. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang dikaruniakan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan, kecuali di dalam nama Yesus. Nah, saudara mesti pegang erat itu. Tuhan mengatakan, dalam namaku mereka akan mengusir setan-setan, dan setan-setan itu akan lari tunggang langgang. Nah, sekarang saudara-saudara, saya mau kasih tahu sekarang ini strategi iblis yang baru. Dan ini saya kasih tahu kepada saudara, supaya jangan saudara goyah sedikit pun tentang iman saudara kepada Yesus. Dalam 2 hari ini, dari kemarin sampai hari ini, di grup-grup saya itu datang video-video yang menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Kemudian direaksi oleh pendeta-pendeta bahwa pendeta ini telah salah, telah sesat oleh karena dia telah menggradasi ketuhanan Yesus dan menempatkan dia setara dengan manusia atau lebih rendah daripada Bapa. Nah, ini adalah strategi iblis sekarang ini untuk mengacaukan kekristenan, mengacaukan iman orang-orang percaya, yaitu mencoba untuk meyakinkan manusia, dan sudah berhasil meyakinkan seorang pendeta bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tetapi melalui ayat ini, saudara-saudara, saya mau kasih tahu bahwa tidak ada nama lain yang menjadi jaminan saudara berkemenangan atas iblis kecuali dalam nama Yesus. Oleh karena itu, Petrus berkata, lawanlah iblis itu dengan iman yang teguh. Ya, jangan sampai saudara terkecoh, terpesona dengan popularitas, dengan keberhasilan kuantitas dari pendeta-pendeta tertentu, lalu kemudian mengatakan ini kebenaran karena dinyatakan oleh seorang pendeta yang luar biasa. Ya, kehebatan seseorang itu tidak dilihat dari kuantiti, tetapi kehebatan seorang pendeta bagaimana dia dapat menyatakan kebenaran itu sebagaimana kebenaran itu adanya. Nah, itu yang pertama pada malam ini. Bagaimana supaya saudara bisa menang atas iblis? Maka milikilah iman yang teguh dan lawanlah iblis itu dengan iman yang teguh. Yang kedua, kunci untuk bisa menang atas kuasa-kuasa jahat, atas iblis adalah tunduk kepada Allah. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, jadi ini satu rumus, satu kunci yang tidak bisa ditawar. Apa yang saudara bisa pergunakan untuk melawan iblis tidak lain adalah saudara harus memiliki ketundukan kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Karena saudara harus menyadari bahwa dengan kekuatan sendiri, kepandaian atau apapun yang saudara miliki, itu sama sekali tidak punya daya untuk melawan iblis. Oleh karena itu, maka rumus yang Tuhan berikan di sini adalah tunduklah kepada Allah. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6 dan 10.
Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Kuasa Tuhan adalah andalan kita untuk mengatasi kuasa dan pekerjaan setan iblis itu. Bagaimana supaya kuasa Tuhan ini bisa nyata atau terimpartasi di dalam kehidupan saudara? Maka apa yang Yakobus katakan di sini adalah rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Jangan membanggakan dengan kekuatan, jangan membanggakan dengan segala milik, jangan membanggakan relasi, koneksi. Karena siapapun manusia, apapun yang saudara miliki itu tidak akan berdaya untuk menghadapi kuasa jahat. Oleh karena itu maka milikilah sikap selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahwa tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan saya tidak punya kekuatan apa-apa. Waktu Tuhan marah kepada bangsa Israel oleh karena bangsa itu membuat patung lembu emas dan mereka sembah patung itu. Tuhan berkata kepada Musa, Musa, pergilah pimpin bangsa itu memasuki tanah yang telah kujanjikan. Semua yang kujanjikan akan kugenapi kepada mereka. Aku akan mengutus malaikatku untuk berjalan bersama-sama dengan engkau dan tidak akan ada kekuatan yang sanggup untuk melawan engkau dan bangsa Israel. Tetapi apa kata Musa? Tuhan, jangan paksa aku untuk pergi. Sekalipun perjanjianmu akan kau genapi bagi kami. Sekalipun malaikatmu akan engkau utus untuk mengawal, mendahului, dan memberi kami jaminan kemenangan. Tetapi Tuhan, aku sekali-kali tidak akan mau pergi kalau engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku. Nah, di dalam proses negosiasi itu, akhirnya Tuhan menuruti keinginan Musa dan berkata, oke, kalau begitu saya akan berjalan dan terus memimpin kamu seperti telah memimpin keluar dari Mesir. Sampai di tempat ini sekarang pun akan saya pimpin lagi untuk memasuki tanah perjanjian itu sampai kamu memilikinya. Nah, jadi saudara-saudara kita melihat di sini satu sikap yang sangat positif dari Musa itu. Bahwa Musa sangat menghargai Tuhan, sangat mengandalkan Tuhan, dan karena itu dia tidak mau pergi memimpin bangsa Israel itu sekalipun ada jaminan, kecuali kalau Tuhan berjalan bersama-sama dengan Musa. Nah, saudara-saudara, ini kadang-kadang yang menjadi masalah bagi banyak orang Kristen sekarang itu adalah mereka menomorduakan Tuhan. Yang penting berkat Tuhan. Karena itu datang di gereja bukan pertama cari Tuhan, tetapi datang di gereja cari berkat Tuhan. Datang di gereja bukan cari Tuhan, tetapi datang cari hamba Tuhan yang mereka percaya sebagai orang yang dapat memberi pertolongan. Nah, ini hati-hati saudara-saudara, ya. Ini tipis. Dan kalau saudara tidak cermat di dalam hal ini, maka batasan yang tipis bagaikan kertas itu, iblis bisa memanipulasi. Dan karena itu saudara terjebak dengan berkat Tuhan, terjebak dengan popularitas hamba-hamba Tuhan. Oleh karena itu maka Musa kata, sekalipun malaikat, sekalipun ada jaminan kemenangan, berkat-berkat, bagiku itu tidak penting. Karena yang terpenting bagiku adalah Tuhan. Nah, ini yang disebut sebagai merendahkan diri dan mengandalkan Tuhan. Yang kedua, yang Yakobus jelaskan tentang bagaimana tunduk kepada Tuhan itu di dalam ayat yang ke-8 dari Yakobus pasal 4 dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa. Jadi datang ke gereja itu baik. Datang untuk
Menyembah Tuhan di dalam ibadah-ibadah seperti pada malam ini itu baik. Tetapi kehadiran secara fisik, kehadiran secara tubuh di hadapan Tuhan itu belum seutuhnya. Oleh karena itu maka Yakobus mengatakan di sini, tahirkanlah tanganmu, bersihkanlah tanganmu, jagalah perbuatan-perbuatanmu. Jangan sampai kau datang kepada Tuhan dengan menangis meraung-raung, tetapi tanganmu berlumuran dengan darah karena kejahatan. Tanganmu kau pergunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini sesuatu yang saudara mesti pahami. Apa yang Yakobus katakan ini, bahwa di dalam kita merendahkan diri kepada Tuhan itu, tidak sekedar kita percaya Tuhan sanggup melakukan yang terbaik, yang terhebat untuk kita, tetapi di dalam datang kepada Tuhan, dalam tunduk kepada Tuhan itu, kita juga harus menjaga perbuatan kita, supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Orang yang tunduk kepada Allah dikatakan di dalam ayat yang ke-8 ini, sucikanlah hatimu. Sucikan di sini bukan memurnikan dari dosa, karena saudara tidak punya daya untuk memurnikan diri dari dosa. Tetapi yang dimaksud dengan menyucikan diri di sini adalah jangan sampai di dalam hatimu itu ada percabangan. Satu sisi saudara percaya kepada Tuhan, tetapi pada sisi yang lain saudara percaya kepada hal-hal yang lain. Seperti saya waktu masih kecil di kampung saya di Tanah Toraja itu. Orang-orang tua kalau datang di gereja, mereka punya kantong yang terbuat dari kain, yang di dalamnya ada tembakau, kemudian ada pinang, ada sirih, ya, makanan orang tua lah gitu. Tetapi ada orang-orang tertentu juga yang di dalam kantong dari kain itu di dalamnya dia simpan jimat-jimat. Nah, ketika mereka datang di gereja, kantong yang berisi jimat-jimat dan tembakau lain sebagainya itu mereka taruh di luar gereja. Mereka gantung di samping gereja, lalu badannya masuk di ibadah. Nah, ini contoh konkret dari orang yang mendua hati. Jam ibadah mereka hadir di gereja, jam ibadah mereka percaya kepada Tuhan, tetapi sesudah keluar dari gereja, mereka mempraktekkan lagi hal-hal yang sesungguhnya tidak diperkenankan Tuhan itu. Dengan kepercayaan kepada roh-roh, bahkan mereka menganggap sebagai orang yang sakti, yang bisa membuat orang celaka, yang bisa membuat orang sehat dengan kekuatan jimat-jimatnya itu. Nah, ini yang Yakobus katakan, sucikanlah hatimu. Jangan sampai hatimu itu mendua, karena tidak mungkin kata Alkitab orang menyembah kepada Allah dan juga sekaligus menyembah kepada Mammon. Petrus berkata, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Artinya apa? Jadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan yang saudara sembah. Dan jangan ada yang lain. Karena itu ada ajaran Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Apa arti dikuduskan ini? Apakah Tuhan itu berdosa lalu kemudian kita sucikan? Bukan. Tuhan sempurna, Tuhan maha suci. Tetapi kata dikuduskanlah namamu dalam ajaran doa Tuhan Yesus itu adalah jadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang kepadanya saudara memohon, meminta, dan memanjatkan doa-doa saudara. Nah, ini yang Yakobus maksudkan dengan tunduk kepada Allah, artinya rendahkan dirimu, andalkan Tuhan, dan yang kedua adalah lakukan ketetapan-ketetapan atau firman yang saudara sudah dengar itu dengan setia, maka dengan demikian saudara hidup memperkenankan Tuhan. Itu yang akan membuat saudara bisa menang atas iblis, karena Tuhan akan menyertai dan menolong di dalam setiap menghadapi tantangan hidup ini. Nah, yang ketiga adalah memiliki
pertahanan diri yang kuat. Nah, ini ayat ini, saudara sudah sering mendengarkan ini sebagai khotbah, tetapi kemudian banyak orang yang kemudian membayangkan atau ya membayangkan lagi tuh senjata-senjata itu kayak apa sih, senjata iblis gitu. Senjata untuk bisa melawan iblis, kelengkapan senjata Allah apa sih gitu. Sebenarnya di dalam Efesus pasal 6 itu, saudara-saudara, senjata untuk saudara bisa bertahan melawan iblis, kemudian saudara bisa menghancurkan pekerjaan iblis adalah karakter hidup, sikap hidup. Nah ini perhatikan ayat 14 sampai 16 ya. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Nah ini, orang yang bisa menahan semua serangan musuh adalah orang yang hidup di dalam kebenaran. Berbaju sirakan keadilan. Nah ini bukan senjata perang ya, seperti di dalam gambar ilustrasi ini. Di situ ada perisai untuk menahan serangan musuh. Nah, perisai kita untuk menahan serangan musuh itu apa? Hidup adil. Nah, kadang-kadang saudara, di sini celah terbuka. Karena orang Kristen bukan saja tidak bisa bertindak adil, tetapi berpikir adil pun tidak sanggup. Padahal hidup adil ini adalah perisai, adalah baju sirah yang dapat kita pakai untuk melawan iblis itu. Nah, kakimu berkasutkan kerelaan. Ini bicara tentang motivasi pelayanan kepada Tuhan, motivasi pengiringan kepada Tuhan, motivasi ibadah kepada Tuhan. Kalau motivasimu di dalam ibadah itu salah, ya pertahanan diri saudara menjadi hilang. Dan dengan demikian saudara menjadi sasaran empuk dari iblis. Oleh karena itu maka saudara harus memiliki kelengkapan diri yang namanya kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara, ini memang secara khusus ditujukan kepada pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang terlibat di dalam pelayanan ini, baik di depan layar, di belakang layar, ya toh, yang kelihatan dan yang tidak dilihat oleh penonton, ya. Saudara harus memiliki motivasi yang benar di dalam pelayanan itu, sehingga pelayanan itu merupakan benteng atau barikade yang dapat menghalangi, menghambat setiap serangan-serangan musuh itu. Ya. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah ini tadi saya sudah bahas di poin selanjutnya, sebelumnya itu tentang iman. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah orang-orang yang mampu untuk mengalahkan setiap pekerjaan iblis atau iblis itu sendiri adalah orang-orang yang memiliki kualitas hidup rohani yang standar ilahi. Hidup dalam kebenaran, hidup dengan adil, dan memiliki kerelaan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karakter hidup benar, adil, sukarela itu melayani di dalam ayat yang ke-14, 15, lalu pertahanan rohani iman, yaitu ketopong keselamatan. Ya, iman dan ketopong keselamatan. Nah, 1 Yohanes pasal 5 ayat 18 dan 19 dikatakan, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah, dia di sini adalah Yesus yang datang ke dalam dunia, melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan kita tahu juga bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa jahat. Jadi saudara mau lari kemana? Ada orang-orang tertentu, pendeta-pendeta tertentu itu yang seolah-olah membagi wilayah-wilayah itu dengan
kepemilikan masing-masing. Oh, wilayah sana adalah iblis. Seperti kalau di Indonesia, Banten itu wilayahnya orang-orang ini. Kemudian daerah Kristen itu tidak ada iblis. Ya, itu suatu pemandangan yang salah, pemahaman yang salah. Karena seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis si jahat itu. Nah, bagaimana supaya kita tidak diganggu, supaya kita tidak dikalahkan oleh iblis, maka kita harus dilindungi oleh Dia yang lahir dari Allah. Nah, Yesus itu diberikan Tuhan supaya Yesus itu menjadi tempat perlindungan, tempat bernaung, bahkan ada yang mengatakan tempat persembunyian di dalam Tuhan Yesus. Tetapi bagaimana kita bersembunyi di dalam Yesus itu? Apakah kita datang di gereja? Apakah kita datang di ibadah setiap waktu? Ternyata di sini yang dimaksud dengan berdiam diri di dalam Tuhan, meminta perlindungan dari Yesus itu adalah orang itu harus mengalami kelahiran baru dan kemudian tidak melakukan dosa. Nah, itu cara untuk saudara bernaung di dalam Yesus adalah saudara juga harus memberi diri untuk dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Kemudian sesudah dilahirbarukan itu, jangan sampai ada perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, kata-kata ataupun pikiran yang berbuat dosa. Karena itu justru membuat saudara kehilangan perlindungan dari Tuhan. Nah, jadi saudara, ini penting bahwa kita harus memiliki pertahanan diri, karakter, sikap hidup, dan yang berikut di dalam 1 Yohanes 5 ayat 18-19 ini adalah kita jangan sampai berbuat dosa lagi. Ya, Yesus mengampuni orang yang berzina dan berkata, pergi, aku tidak menghukum engkau, tetapi jangan berbuat dosa lagi. Karena begitu engkau berbuat dosa lagi, bukan hanya Tuhan tidak berkenan kepadamu, tetapi engkau akan terus-menerus di bawah otoritas dan kekuasaan daripada iblis itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini penting karena saya melihat, memperhatikan orang-orang Kristen di Indonesia, di beberapa daerah Kristen yang saya sudah kunjungi itu, maka hidupnya itu tidak beda dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Mabok-mabok, judi jalan terus, perempuan jalan terus, atau ya main laki-laki jalan terus kalau dia perempuan. Perzinahan itu di daerah-daerah Kristen itu. Karena itu kawin cerai di daerah-daerah Kristen itu juga sama saja dengan di daerah-daerah non-Kristen itu. Nah, ini apa? Bisakah orang-orang seperti itu berkata, Tuhan lindungi saya dari si jahat, sementara hidupnya, perbuatannya adalah perbuatan-perbuatan dosa, menentang apa yang Tuhan perintahkan. Nah, berarti di sini implikasinya bagi saudara dan saya adalah, mari kita menjaga hidup kita, menjaga perbuatan-perbuatan kita, supaya Tuhan tetap berkenan dan Tuhan terus-menerus menjaga dan melindungi kita. Kunci keempat untuk saudara bisa menang atas kuasa-kuasa jahat adalah hiduplah sesuai dengan firman. Nah, Efesus pasal 6 ayat 17b dan 18a berkata, terimalah tadi itu, dan terimalah pedang roh, yaitu firman Allah. Apa yang membuat saudara bisa menghancurkan iblis tidak lain adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, ini adalah samurai. Ya, sudah tahu samurai itu senjata tradisional dari Jepang yang sudah terkenal sejak zaman nenek moyang dan sampai sekarang terbukti betapa kekuatan senjata itu. Dibawa ke pohon bambu itu dijejer beberapa batang, lalu sekali ditebas, maka bambu itu akan terputus. Betapa kuat, betapa tajamnya samurai Jepang itu. Nah, tetapi kemudian ini
angkat sebagai satu bayangan dari kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang percaya, bahwa orang-orang percaya itu bisa menghancurkan iblis, bisa mematahkan semua niat-niat iblis kalau orang itu memiliki senjata, yaitu pedang firman Tuhan. Nah, kita sudah baca dari apa yang Yesus lakukan, tetapi saya mau ulang lagi di sini, bahwa firman itu betul adalah senjata yang dapat menghancurkan iblis. Ya. Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tekanan saya waktu itu adalah orang yang Yesus menang atas iblis karena Yesus mengerti kitab suci dengan benar. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa firman itu punya kuasa. Nah, terbukti ketika iblis datang kepada Yesus, hanya dengan Yesus mempergunakan firman, maka iblis itu lari tunggang langgang. Ayat yang ke-7, Yesus berkata, ada pula tertulis. Jadi ayat-ayat Alkitab itu dipahami secara benar oleh Yesus, lalu ayat-ayat firman Allah itu dipakai oleh Yesus untuk kembali melakukan serangan balik kepada iblis. Ayat yang ke-10, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saya tidak mau saudara mempergunakan Alkitab itu secara mistis. Ya, karena keyakinan kita sebagai orang Kristen, Alkitab adalah firman Allah. Betul itu. Ya, ada yang mengatakan di dalam Alkitab terdapat firman Allah. Nah, itu pandangan teologi liberal. Ya, teolog liberal. Dan itu saya tentang habis itu. Ya, yang benar adalah Alkitab adalah firman Allah. Dan firman itu punya kuasa untuk bisa menghancurkan iblis. Tetapi jangan pergunakan Alkitab itu secara mistis, saudara-saudara. Saya dulu di Jayapura. Saya tinggal sama kakak, tetapi selain itu saya juga mungkin karena dinilai rajin, ya saya juga disayang oleh ada orang Toraja yang bukan family, tetapi bertetangga di Jayapura. Dia masuk rumah sakit. Suaminya masuk rumah sakit. Lalu tante dari istri dari yang sakit ini, saya panggil dia tante, dia berkata gini, Daniel, kamu ke rumah sakit ya, jaga om malam ini karena tante nggak bisa hadir. Oke, saya pergi dengan senang hati, saya jaga dia. Nah, sesampai di rumah sakit, ya saya biasalah tegur gitu. Tetapi kemudian dia suruh saya begini, dia bilang, Dan, kamu balik dulu ke rumah dah, minta sama tante Alkitab. Wah, saya senang karena waktu itu saya baru mengalami cinta mula-mula dari Tuhan. Saya jalan kaki, saudara. Kalau saudara yang pernah tinggal di Jayapura itu dari Polimak 1 ke rumah sakit tentara di Klofkam. Itu jalan kaki naik gunung itu jauh. Ya. Kalau 10 kilo ya mungkin lebih. Tapi saya pergi dengan senang hati. Jalan kaki. Sesampai kembali ke rumah sakit, saya bawa Alkitab yang kecil itu. Yang terbitan Gideon. Saya pikir ketika Alkitab itu sampai dia akan baca. Ternyata om ini dia hanya menyuruh saya untuk mengambil Alkitab itu, lalu ketika dia tidur, dia taruh Alkitab itu di bawah bantal gitu loh. Wah. Saya waktu itu heran kenapa Alkitab itu ditaruh di bawah bantal. Nah, ternyata ini keyakinan orang-orang dulu atau juga sudah banyak orang-orang Kristen yang memperlakukan Alkitab itu dengan kepercayaan bahwa Alkitab itu dalam arti bendanya, bukunya, kertasnya itu punya kekuatan magic, kekuatan mistis yang bisa mengusir segala setan dan yang bisa menyembuhkan sakit. Bukan itu yang saya harapkan dari saudara. Tetapi memperlakukan Alkitab sebagai pedang untuk mengalahkan iblis adalah
baca Alkitab itu, renungkan Alkitab itu, pahami Alkitab itu, praktekkan Alkitab itu, maka itu yang membuat saudara memiliki kekuatan dan kuasa. Bukan bukunya, bukan kertasnya yang saudara taruh di bawah bantal, atau mungkin juga ada yang gunting-gunting ayat. Kertas itu kemudian dia selipkan di dompetnya atau dia selipkan di dalam saku-sakunya. Bukan itu cara memperlakukan Alkitab supaya melindungi saudara. Tetapi pahami, terapkan dalam kehidupan saudara, maka saudara akan mendapat kekuatan yang supranatural melalui kuasa firman itu untuk mengatasi pekerjaan iblis. Karena itu Paulus berkata di dalam Roma pasal 1 ayat 16-17 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Percaya sebagaimana yang diajarkan oleh Alkitab itu. Bahwa Injil itu adalah firman Tuhan yang diinspirasikan kepada para nabi dan para rasul untuk ditulis menjadi sebuah kitab suci. Kemudian dipahami, dilakukan dalam kehidupan. Itu yang menyelamatkan setiap orang percaya. Dan bukan memperlakukannya seperti benda magis. Taruh di bawah bantal atau taruh di tempat-tempat tertentu di dalam rumah yang dianggap sebagai tempat lalu lalangnya iblis itu. Tetapi percayai dalam arti mengerti dan melakukan. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya, di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, jadi iman kepada Allah, iman kepada Yesus, iman kepada kitab suci sebagai firman Allah yang berkuasa untuk menyelamatkan. Itu adalah senjata yang dapat menjadi kelengkapan saudara untuk melawan dan mengalahkan iblis. Nah, karena itu maka kehadiran Sema Adonai ini adalah satu channel yang bagi saya luar biasa. Karena visi, karena apa yang menjadi targetnya adalah untuk memberitakan firman, untuk mengajarkan firman, sehingga setiap orang yang mengunjungi channel ini akan mendapatkan pencerahan melalui firman Allah. Dan orang-orang yang percaya kepada firman, mengerti dan melakukannya, orang itu tanpa sadar dilengkapi dengan pedang roh, yaitu firman Allah yang membuatnya dapat mengalahkan iblis dengan segala kuasa dan pekerjaannya. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa saudara tidak bisa pindah rumah untuk menghindar dari kehadiran setan. Saudara tidak bisa menjual rumah atau pindah kampung karena saudara anggap di tempat yang lama itu ada iblis. Kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada, di sana ada iblis. Tetapi yakin dan percayalah bahwa dengan 4 kunci pada malam ini, dimanapun saudara berada, sekalipun saudara ada di sarang iblis, ya seperti jemaat di Smyrna itu, ada di pusat kota yang penuh dengan penyembahan berhala, tetapi orang-orang percaya di sana tetap tenang. Oleh karena apa? Karena mereka hidup di dalam takut akan Tuhan, mereka percaya firman Allah, dan karena itu iblis tidak bisa berbuat apa-apa atas orang-orang percaya di Smyrna itu. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada malam ini, saya harapkan itu dapat menjadi pemahaman saudara untuk bisa mengalahkan iblis. Miliki iman yang teguh, tunduk kepada Tuhan, kemudian memiliki sikap hidup yang benar, dan yang keempat adalah mengerti firman, percaya firman, lakukan firman, dan saudara akan mengalami kemenangan di dalam perjuangan melawan iblis dan antek-anteknya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu
yang memberikan kepada kami kunci-kunci rahasia, kunci-kunci pamungkas untuk bisa menghancurkan dan mengalahkan iblis. Karena itu Bapa, kiranya 4 poin yang sudah kami dapatkan dari kebenaran firman-Mu pada malam ini, itu dapat tersimpan di dalam hati kami, menjadi bekal kehidupan kami, penuntun setiap aktivitas kami, sehingga dimanapun iblis akan mencoba menyerang kami tidak akan jatuh, tetapi justru kami akan melihat kemenangan oleh karena janji Tuhan melalui firman-Mu akan tergenapi di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu akan berhenti berbicara, ya Tuhan, tetapi kiranya Roh Kudus terus berbicara kepada umat-Mu, supaya di mana saja mereka berada tidak gentar, tidak takut, tetapi mereka akan tetap berdiri tegap menghadapi iblis, karena sesungguhnya iblis itu akan menjadi pecundang di hadapan orang-orang percaya. Kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.